Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya untuk sahabat jiwa dimanapun berada? Bertemu lagi kali ini bersama saya, Dr. Dede, yang akan memandu jalannya bincang jiwa pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang memang lumayan berat ya. Temanya adalah kesehatan mental di balik masalah kekerasan seksual, yang dimana mungkin sahabat jiwa di rumah ataupun dimanapun berada saat ini mungkin sudah tidak asing atau sering mendengar bahwa belakangan ini kita sedang tidak baik-baik saja ya, darurat kekerasan seksual. Karena apa? Karena kita tahu baru-baru ini ada beberapa kasus kekerasan seksual yang mencuat ke publik, dan itu tidak main-main karena melibatkan sebuah profesi yang sangat mulia dan sangat terhormat, yaitu profesi dokter, di mana tentunya ini sangat disayangkan karena tercoreng oleh perbuatan beberapa oknum seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan bahas secara detail dan tentu saja akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, pasti tidak asing lagi ya, bukan cuman di RSJ tapi juga di NTB. Nah, kita nggak tahu nih di nasional kayaknya belum debut beliaunya ya. Baik, kita sambut Dr. Diat SPKJ. Halo, Bagaimana kabar, kabar Dok? baik dok, kabar baik Oke. semuanya semoga jiwa. Em, kita sekarang pembahasannya hari ini memang berat ya, Dok ya. Ya, Berat, sensitif, jadi mungkin perlu ada trigger warning ya, Dok ya, sebelum menonton gitu, karena masalah kekerasan seksual ini memang masalah yang bisa menimpa siapa saja, betul Dok ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, Dok, membicarakan tentang kasus yang viral, tapi viralnya nggak bagus itu, Dok ya. ya, ya. Jadi kita mungkin perlu memberi info gitu, info-info secara umum kepada sahabat jiwa di rumah. Sebenarnya ini kan yang saya pribadi sering mendengar tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahkan ada tuh kalau dulu tuh kejahatan seksual gitu. Nah, ini kalau dari segi terminologi, apakah keduanya ini bisa disamakan atau ada batasan sebenarnya gitu, Dok? Enggak, gini dokter Dede, kalau terminologi memang di undang-undang itu pakainya kekerasan seksual gitu. Tapi makna pelecehan seksual itu maksud di aturan itu implisit gitu. Jadi ada pelecehan-pelecehan seksual yang bisa nanti ujungnya menjadi sebuah kekerasan gitu. Jadi nomenklaturnya bisa seperti itu. Oke, berarti kita sepakat pakainya kekerasan seksual yang Kekerasan paling seksual. tepat sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, berarti sudah sesuai nih judul kita ya, supaya nggak diprotes nanti sama yang nonton. Iya, iya. Oke, berarti untuk kekerasan seksual ini sendiri, Dok, kita mulai masuk ke gangguan mental atau masalah kesehatan mental ya gitu. Iya. Nah, bagaimana sih hubungannya antara gangguan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang dengan kecenderungan seseorang itu bisa melakukan kekerasan seksual gitu? Iya, kalau kita bicara tentang hubungan, itu kan tentu kalau hubungan ya pasti ada. Tetapi tidak semua perilaku kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa, oke. Gitu Jadi ya. bukan sebab akibat. Bukan sebab akibat. Jadi kalau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasien-pasien kita gitu, pasien-pasien kita itu memang ada berkaitan dengan gangguan jiwa yang dia alami. Gitu. Tetapi di Melati sering catcalling, Dok betul. ya. Iya, itu nggak bisa ya dibilang. Nah, itu mau dirajam itu juga nggak berubah gitu. Maksudnya karena problem utamanya kan ada kerusakan di otaknya gitu. Jadi dia nggak bisa mengendalikan drive-nya. Itu ada beberapa penyakit seperti itu, kayak misalnya ada gangguan mania, kemudian ada skizofrenia juga bisa seperti itu. Kalau misalnya yang banyak terjadi itu kan misalnya pada gangguan kepribadian. Nah, yang antisosial bisa seperti itu, yang sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Melanggar aturan di sini bisa macam-macam ya. Tidak bisa digeneralisir atau di pasti kekerasan seksual belum tentu. Berarti kesimpulannya adalah para pelaku kekerasan seksual itu belum tentu memiliki
masalah kesehatan jiwa. Betul, Itu ya dok ya. betul. Oke. Nah nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Hmm, Nah tadi kan dokter udah bilang beberapa yang dokter sebut tadi kayak gangguan kepribadian mungkin bisa lebih dijabarkan nih dok. hmm, Tipe-tipe gangguan kesehatan mental hmm. seperti apa saja yang umumnya berpotensi, ini kan sangat luas ya dok ya, Ya, ya. berpotensi mendorong terjadinya perilaku menyimpang ini. Iya, sebenarnya yang paling banyak itu kan problem-problem yang tidak bisa mengendalikan Mm-mm. eh Impuls, bukan? iya betul sekali. Dorongan-dorongan impulsnya, Dorongan. Oke. drive-nya. Jadi setiap orang kan memang memiliki apa namanya ya syahwat atau nafsu kalau bahasa kita. Tetapi ada norma-norma yang sudah dibentuk ya sejak dia Mm-mm. tumbuh, bagaimana tumbuh menjadi orang dewasa. Ada norma agama, norma hukum, ada norma budaya juga yang Iya. disematkan di setiap individu. Namun pada pasien-pasien tertentu, norma-norma itu tidak bisa digunakan untuk mengendalikan dirinya. Karena apa? Controlling pengambilan keputusannya udah jebol atau Iya. rusak gitu. Mm-mm. Otak depannya rusak. Itu ada beberapa kasus misalnya di pasien-pasien yang gangguan bipolar disorder, Iya. misalnya dengan dominan gejala mania. Nah, Manianya ya, gejala episode mania gitu mania. misalnya drive seksualnya meningkat, Mm-mm. itu kasusnya bisa banyak hal yang terjadi. Iya. Bahkan bisa bukan hanya kekerasan seksual saja yang muncul, penggunaan nafsu juga bisa Iya. muncul. Yang kedua, nah itu tadi, bisa skizofrenia. Skizofrenia itu pengambilan eh, keputusannya juga Keputusan. terganggu, ya, karena reality testing ability-nya juga terganggu. Yang ketiga itu tadi bisa karena gangguan kepribadian. Gitu. Ada antisosial ataupun narsisistik juga bisa saja. Karena konsepnya kalau untuk kekerasan seksual itu kan ada kalau yang tidak gangguan ya itu aspeknya kan ingin Iya. mendominasi dan Mm-mm. ingin mengendalikan korban seperti Korbannya itu. dia tidak akan apa namanya sembarangan gitu dok ya Betul. melakukan aksinya tanda kutip. Nah seperti yang terjadi di yang menimpa gitu ya, Hmm. menimpa ya kita bilang ya, istilah yang tepat apa ya dok ya. Ya. Jadi yang terjadi baru-baru ini di mana nggak cuma satu kasus dokter, kita nggak tahu nih ini kayak gunung es nggak sih dok? Eh, Ya. ya. Jadi yang maksud saya gini, yang harapannya profesi kita itu benar-benar dihormati, ya terhormat gitu kan, Hmm. dok. Mulia tentu saja, ya kan hal-hal yang sering mungkin disematkan gitu Hmm. kepada profesi ini gitu, dok. Terus tercoreng ya oleh perilaku-perilaku yang mungkin kita berani bilang tidak beradab gitu, dok ya. Ya. Ya seperti itu berarti ada seperti yang tadi dokter bilang ya, dia ingin Hmm. mendominasi korbannya, merasa apa dok, merasa superpower, merasa Betul. seperti itu. Memanfaatkan banyak situasi gitu loh Mm-mm. Teh Dede. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa kalau kita lihat apakah ini merupakan kejadian pertama kali, tentu kita harus berpikir ulang ya. Iya, setuju. Untuk memanipulasi sesuatu, untuk mengendalikan sesuatu itu nggak mungkin eh, sekali jadi gitu. Percobaan Percobaan berhasil. langsung berhasil itu nggak kemungkinan bisa dilakukan berulang kali. Pada dasarnya manusia ketika melanggar sebuah norma, norma apa saja? Norma agama, norma hukum, norma budaya gitu, maka ada kecenderungan tidak nyaman di hati. Itu udah basically kita. Tetapi ketika seseorang sudah melakukan berulang kali, Udah maka nyaman. betul sehingga akan menjadi hal yang terencana Iya. dengan cukup matang. Oke. Berbeda halnya ketika suatu kejadian dilakukan pertama kali, tentu banyak hal-hal yang mudah untuk Iya. diketahui. Apalagi ini cukup rapi, Iya betul, cukup terencana gitu. seperti sudah aduh mau kita bilang biasa salah juga dok ya, kayak ya orang awam gitu seperti kita mungkin akan berpikir nggak mungkin nih kayaknya Ya. pertama kali seperti itu dok ya. Nah eh, kalau ini kan bukan menimpa, dilakukan oleh dokter yang memang banyak sih kejadiannya, ada beberapa, tapi ada juga tuh yang PPDS kan dok ya. Hmm. Kemudian ada juga yang sudah PPDS itu
peserta Peserta pendidikan dokter spesialis ya. ya takutnya ada Kan yang nggak nggak ada tahu yang ya. nggak tahu ya. Maaf, maaf, maaf. Heeh. Jadi apa tadi Dok? PPDS itu Peserta program pendidikan pendidikan dokter dokter spesialis. spesialis. Oke, Ya, jadi PPDS itu ada banyak, tergantung dari bidang apa yang diambil gitu ya. betul. Nah, kebetulan ini memang menimpa teman kita di salah satu bagian. Kemudian Iya, ada juga di bagian lain yang iya, itu justru sudah sudah, lulus, sudah iya. spesialis gitu ya. Jadi bukan PPDS juga. Nah, tapi dia juga pastinya sebelum melakukan itu kan PPDS juga, sebelum dia jadi dokter spesialis kan PPDS juga. Hmm. Nah, banyak yang bertanya nih Dok, orang-orang di sekitar, loh bukannya waktu masuk PPDS itu tesnya sangat lengkap ya, sangat apa ketat ya seperti itu. Termasuk juga PPDS sekarang itu setahu saya sudah semua, hampir semua menjalani namanya tes wawancara psikiatri Dok ya, tes MMPI Ya, seperti itu. Apakah ini untuk menjawab penasaran teman-teman gitu? Jadi ini apakah memang tidak bisa mendeteksi itu di awal atau bagaimana gitu, Dok? ya, jadi kalau kita menggunakan MMPI Mm-mm. atau multiplex inventory itu tidak bisa untuk mendeteksi. Oke, Iya, nggak bisa ya, iya, ada sayang banget kecenderungan sih. untuk perilaku kekerasan seksual. Siap, Yang siap. paling bisa, bahkan kalau untuk wawancara saja itu kan wawancara tidak dilakukan di bagian psikiatrik ya. Iya, Kalau itu wawancaranya kan di departemen. betul. Tentu pertanyaan-pertanyaannya, konsep wawancara yang digunakan tidak Berbeda. mengarah ke Iya, tidak tapi mengarah ke lebih kepada situ. kompetensi mereka Oke. sebagai dokter dan calon dokter spesialis. Iya. Jadi tidak membahas bagaimana perjalanan hidup mereka. Nah, ini agak Mm-mm. berbeda ketika misalnya kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma misalnya sedang menangani kasus forensik. Iya. Nah, jadi Mm-mm. kita kan lihat tuh perjalanan kehidupan Iya, betul, seseorang. betul. Kenapa sih sampai seseorang itu melakukan misalnya tindak pidana gitu Oke, ya. kayaknya bagus tuh kita bahas di next kesempatan berikutnya tuh Boleh, Dok boleh, tentang boleh, boleh. forensik ya. Forensik psikiatri. Forensik jiwa itu Iya. banyak yang heran loh Dok, maaf Oh iya. terdistraksi. Jadi, Oh, oh iya ngapain? Apa itu visum kok ke rumah sakit jiwa? betul, Nah, betul. itu boleh jadi Iya. humas tolong Dan dicatat. dan sebenarnya berkait dengan kasus ini kan sebenarnya Mm-mm. untuk kekerasan seksual yang terjadi, apalagi ada anggapan nih, ada anggapan pelaku misalnya ada masalah eh, kesehatan jiwa gitu. Itu nanti akan kemungkinan pihak kepolisian juga akan melakukan konsultasi ke bagian Iya. forensik Saat psikiatrik. wawancara dengan si tersangka Tersangka gitu ya Dok gitu. ya. Kenapa? Karena ada paradigma ketika sudah ada menderita gangguan jiwa seseorang tidak bisa dipidanakan gitu Itu di kita akan KUHP bahas nanti tuh 44. Dok. Yang mana Oh yang ya, bisa, oke. yang mana yang tidak. Kita balik Oke, dulu kayak tadi ya. balik dulu nih ya. Oke, itu saya tadi Eh, tertarik dengan yang dokter bilang bahwa seseorang banyak faktor yang bisa membuat hmm, seseorang itu. Jadi bukan cuman faktor kesehatan mental yang ya, baru dia dapat atau bagaimana. Tapi trauma juga bisa. Trauma masa oh, kecil dari si betul. pelaku gitu Dok. Kita nih POV-nya mungkin biasanya orang bahas tuh memang POV korban ya Korban, Dok. ya. Kali ini berbeda nih Dok. Kita Ah, POV pelaku kayak ngapain? Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Jadi seperti itu Dok. ya. Apakah ada Banyak yang berpikir bahwa ketika menjadi pelaku, ada teori mengatakan sebelumnya adalah kemungkinan korban? korban. Oke, itu banyak Gitu. banget sih. Teori begitu Iya, gitu. Tapi apakah semua korban kekerasan seksual akan menjadi pelaku kedepannya pelaku. itu tergantung bagaimana mereka didampingi, bagaimana mereka Hmm, mendapatkan penanganan psikiatrik dan oke. kondisi lingkungannya mendukung apa tidak untuk mereka tumbuh menjadi lebih baik. Mm-mm. Dan kalau dikatakan bahwa apakah pelaku, tentu saja harus ada pemeriksaan psikiatrik kepada pelaku ya kalau Oh misalnya. iya. Tapi semua itu bisa terlihat dari bagaimana seseorang itu psikodinamikanya bagaimana, tumbuh kembangnya Mm-mm. bagaimana. Ada aspek biologikal nggak? Kalau aspek biologinya ada eh, misalnya kalau ada beberapa kasus yang susah untuk mengendalikan diri itu kan misalnya ada riwayat cedera di Mm-mm. lombus frontal misalnya. Atau misalnya ada eh, problem masalah psikis atau Mm-mm. psikologisnya. Misalnya ada gangguan jiwa tadi. Mm-mm. Nah, atau mungkin ada problem sosial. Mereka tumbuh di lingkungan yang misalnya dalam tanda kutip membiasakan ya, mentolerir perilaku-perilaku pelecehan seksual misalnya. Gitu. Nah, itu yang bisa juga mendorong seseorang untuk melakukan Dianggap tindakan. normal aja gitu Betul. Dok ya, Tidak ada yang seperti itu. tidak ada yang
mengatakan itu tidak Itu boleh. nggak boleh. Oke. Jadi ketika dilihat pun ada yang membiarkan, nah itu juga salah satu hal yang berbahaya karena membuat seseorang yang ada kecenderungan akan melakukan tindak kekerasan seksual menjadi membenarkan perilaku. Oke, kalau trauma itu sendiri dok, sebesar apa sih bisa menyebabkan seseorang, kan tadi dia Ya, masuk faktor sosial kayaknya ya dok, atau betul. apa itu dok? Itu kalau mohon maaf nih, yang banyak Hmm. terjadi sepertinya yang sering dibahas itu adalah kasus-kasus sodomi gitu dok. Ya, Itu iya nggak sih dok? betul. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga dok, Betul. sekalian dibahas. Ya, itu menjadi faktor yang cukup besar ya, Mm-mm. trauma. Namun yang menjadi concernnya adalah bukan seseorang sudah mengalami trauma tersebut. Mm-mm. Bagaimana intervensi setelah menjadi Setelah terjadi, setelah trauma itu. kejadian. Setelah Oke. kejadian, misalnya dia menjadi korban, nah Mm-mm. bagaimana apakah memang anak tersebut didampingi tidak? Apakah anak tersebut mendapat dukungan yang layak apa tidak dari keluarga, dari komunitasnya, dari tenaga medis dan tenaga nakes yang ada yang memiliki tanggung jawab untuk pendampingan itu. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor apakah nantinya mereka akan menjadi Menjadi pelaku pelaku apa juga. tidak. Betul. Jadi sangat sangat banyak Kompleks, iya. sekali Mm-mm. yang perlu dilihat Dokter Dede. Oke, menarik ya. Kemudian ini dok, tadi dokter udah bahas tentang trauma ya. Jadi untuk kasus ini kayaknya sih kita memang harus, eh, kita kan nggak tahu ya, kita nggak kenal sama pelaku, Hmm, kita juga tidak pernah bertemu. Jadi memang kalau menyimpulkan atau berasumsi gitu ya dok ya, jadi kita hanya bisa sebatas itu. ya. Kita nggak bisa sampai menjudge ini dia dulu seperti ini, oh dia dulu ada trauma masa Hmm. kecil atau apa gitu dok ya. Oke, kemudian tadi dokter udah jawab juga nih pertanyaan saya, bentar dok. Ini banyak pertanyaan yang langsung dijawab sebelum ditanya, Oh ya, tapi nggak apa-apa. karena Itu nyambung mungkin. namanya juga spontanitas Iya, ya dok ya. Oke, nah itu tadi hal yang menarik Hmm. banget karena dikaitkan dengan proses hukumnya nih dok. Nah, ini Wah. menarik tapi berat ya. Jadi yang tadi kita sempat tunggu-tunggu saya bilang gitu kan dok. Iya. Nah ini jika pelaku memang memiliki, oke dia sudah divisum katakanlah seperti itu, Heeh. oh ternyata ada gangguan jiwa Hmm. positif gitu dok. Ya sebatas mana dok gitu, sejauh mana dia bisa dianggap mempertanggungjawabkan perilakunya di mata hukum Ya kayak harus gitu. bertanggung jawab. Iya, Cuma begini, Kak, iya. yang Ini pelaku kekerasan seksual. hukum di Indonesia itu agak beda kan, Dok? Iya, Bener iya, nggak, iya. Dok? Maklum kebanyakan nonton drakor jadinya begini. Kalau di Indonesia itu seperti apa sih, Dok, gitu? Ya, jadi semua keputusan itu kan nanti di pengadilan ya, Dokter Iya. Dede ya. Jadi kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu bekerja berdasarkan permintaan. Mm-mm. Satu, permintaan dari institusi tentunya, karena regulasinya begitu. Jadi bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, atau bisa langsung dari instruksi dari pengadilan Oke. untuk dilakukan pemeriksaan visum et Visum. repertum psikiatrikum. Psikiatri. Iya, Oke. panjang namanya. Jadi lakukan pemeriksaan. Nah, kalau ditanyakan apakah dampak dari visum itu, ya sangat bergantung dari putusan dari pengadilan. Apakah yang bersangkutan bisa bertanggung jawab Bertanggung jawab. apa tidak. Tapi yang paling kita perlu lihat dari sebuah putusan dari pengadilan itu, terutama yang paling penting adalah satu, keadilan untuk korban. Kalau Ya. dari pendapat saya itu keadilan untuk korban. Ya, yang kedua, pelaku ini bila memang ada gangguan jiwa bukan hanya untuk bertanggung jawab, tapi ada fase pendampingan juga yang diberikan. Fase rehabilitasi mentalnya juga perlu Oke. diperbaiki. Kenapa? Konsep apa namanya ya, hukum memberikan putusan hukuman itu bukan untuk membuat seseorang itu tersakiti atau apa, tapi untuk bagaimana bisa memaknai perbuatannya Iya. itu, kemudian memperbaiki dirinya. Bentuk tanggung jawab itu gambarannya Tanggung seperti jawabnya. itu. Kenapa? Karena bentuk putusan itu kan menghentikan perilaku, Mm. menghentikan perilaku. Jadi nggak bisa hanya dengan hukuman saja Iya. tanpa dilakukan pendampingan Iya. atau rehabilitasi untuk para pelaku. Tapi yang utama adalah bagaimana supaya korban ini bisa didampingi dengan baik. Itu yang penting. Korban. Terus Korban. kalau pelaku, Dok, kalau misalnya pelakunya yang ternyata mengalami gangguan jiwa gitu, Ya, Dok. tetap dihukum, tapi juga tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan
Berarti sebenarnya rehabilitasi. sama ya dok ya Sama dua-duanya antara dua-duanya. korban maupun Betul. pelaku. Yang Dua-duanya penting harus tegak dulu tegak dulu. diagnosanya gitu kan Iya, ya. betul. Dan harus dilihat juga Dokter Dede ya, kalau Iya. di Undang-Undang Hukum Pidana Mm-mm. itu yang tidak bisa berlanjut proses hukumnya itu kan yang gangguan jiwa berat. Nah itu dia dok. Saya pancing-pancing dari tadi. Iya. Gangguan Heeh. jiwa berat yang seperti Oh apa? gitu, Nah ya. gitu dok. Gangguan jiwa berat yang memang pengambilan keputusannya itu sangat dipengaruhi oleh penyakitnya. Penyakitnya tidak bisa Itu membedakan antara betul, realita realita dengan dan ya dengan isi pikirnya isi dia gitu. pikirnya. Jadi antara yang Oke. nyata dan tidak nyata dia tidak bisa membedakan. Wow, susah banget dok. Memang Iya. makanya pemeriksaannya tidak dilakukan oleh dokter dia Iya sendirian. betul. Rame-rame Kalau untuk emang mudah, ya mungkin dokter Dede aja cukup dari IGD bisa tegak dok ya. Oh, betul. Anda tidak bersalah gitu. Semudah itu. Iya. Ya, jadi memang apa psikiatri forensik ini memang apa ngeri-ngeri sedap dok ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi kita bahasnya dari segi hukum. Seandainya memang pelakunya ini memiliki masalah gangguan mental gitu kan dok ya. Ya, Nah, jadi tidak semata-mata bebas dari hukum. iya, misal memang ada betul. Misalnya dia ada gangguan kepribadiannya itu nggak Enggak bisa ya. bisa. Jadi itu tetap harus mendapatkan hukuman yang Hukum. setimpal ya gitu. Kemudian untuk terapi atau rehabilitasinya dok untuk menghentikan perilaku seperti ini jika memang ternyata saat proses pemeriksaan dan lain sebagainya itu didapatkan adanya gangguan mental gitu atau gangguan jiwa pada pelaku, itu seperti apa dok pendampingannya dok? Iya, itu sangat bergantung dari temuan kita ya, Dokter Dede ya. Kalau misalnya ada pelaku yang kita setelah dilakukan visum misalnya ada gangguan jiwa berat, ya berarti salah satu tata laksananya mungkin ada farmakologis sama non farmakologis. Ada yang dengan obat, ditambah juga ada yang tanpa obat gitu. Yang dengan obat ya tentu intervensinya akan sangat panjang tuh. Kalau yang misalnya ditemukan skizofrenia misalnya seperti itu. Kalau misalnya yang ditemukan berbeda nih, misalnya lebih kepada kepribadiannya. Wah, kalau ini panjang banget sesinya karena pendampingannya bisa pakai non obat lama. Psikoterapi, CBT, kemudian nanti bagaimana pencegahan dia untuk melakukan perilaku kekerasan seksual berulang. Karena kalau untuk kepribadian penggunaan obat-obatan itu nggak signifikan. Malah psikoterapi yang menjadi domain utama untuk terapinya, sehingga putusan itu akan sangat bergantung. Jadi kalau misalnya nanti hakimnya memutuskan ini bisa bertanggung jawab, jadi walaupun dia misalnya dari dokter mengatakan gitu ya dia memang ada gangguan kepribadian misal ya dok ya, kalau hakimnya memutuskan masuk. Nah kalau di Indonesia sendiri ada dok pendampingan yang untuk kasus-kasus seperti ini? Saya soalnya benar-benar nggak tahu sih dok. Di Indonesia itu seperti apa atau di tempat kita? Apakah kalau misalnya ada yang katakanlah spesialisnya sudah melihat nih, oh ini ada kecenderungan adanya gangguan kepribadian gitu, tapi bisa bertanggung jawab. Nah untuk mendampingi si pelaku ini agar kelak tidak melakukan lagi itu ada nggak dok? Misal di lapasnya gitu, ada? Kalau di lapas sih saya selama ini sih belum ada dapat tugas ke sana ya dari pimpinan ya. Tapi kalau misalnya kasus-kasus hukum kayak restoratif justice itu kan kita sudah jalan ya di rumah sakit untuk kasus-kasus nafsa, narkoba gitu kan. Terbatas baru di nafsa aja. Nafsa. Kalau yang ini sudah ada kemarin untuk kasus pidana ada yang kita mendampingi pelaku di rumah sakit jiwa. Ada yang dibantarkan di sini itu 1 tahun. 1 tahun dok. 1 tahun gitu ya. Bentar dok. Saya baru sadar, restorasi justice itu apa? Iya. Kan nggak semuanya kuliah S1 penontonnya. Kuliah hukum maksud saya. Iya, jadi restorasi justice ketika ada apa, satu dok? kejadian itu yang misalnya nih kita dapat kasus ya. Satu kejadian misalnya kasus penangkapan seorang pengguna narkotika. Ya, hukumnya itu
diubah dari yang sebelumnya dia harus ditahan, dikembalikan untuk menjalani proses rehabilitasi. Jadi Rehabilitasi. dikembalikan untuk bisa segera pulih kembali ke komunitasnya. Jadi intinya bersama kan mereka juga pelaku tindakan. Setelah di assessment ternyata ada eh, dampak masalah kesehatan jiwanya seperti ada tanda-tanda kecanduan narkoba Iya. seperti itu, maka dikembalikan untuk menjalani proses rehabilitasi tanpa menjalani proses penahanan Penahanan begitu. ya dok ya. Tapi sebenarnya prakteknya tidak hanya di masalah narkoba aja ya dok ya. Betul. Kalau pelecehan seksual bisa? Bukan, kekerasan seksual. Saya belum nemu Belum kasusnya. nemu ya dok ya, takut salah kita ngomong. Iya, Ya saya belum jadi nemu kasusnya, soalnya belum pernah lihat juga kasusnya yang di RJ itu. Karena gini, Dr. Dede, ini kasus yang sangat sensitif iya ya. betul. Korban dan keluarga itu sangat membutuhkan keadilan. Dan kalau Setuju, kita setuju. bicara tentang profesi kita yang menjadi sorotan, sebenarnya profesi lain banyak gitu. Cuman kita nggak boleh membanding-bandingkan Iya profesi dan betul, lain nggak ya. boleh. Jadi seluruh profesi kayaknya sudah pernah terdampak. Iya, punya resiko. Tapi Iya. yang membedakan pandangan masyarakat itu tadi labeling kepada dokter yang harapannya dokter itu serupa dewa atau Tuhan gitu loh dok. Kayak ya kita walaupun manusia tapi maksudnya kita nggak nyalahin Ah, ada labeling itu karena memang sudah kayaknya apa namanya dokter itu kayak ini nyawa gitu kan dok ya. make jas putih gini kan Heeh, disumpah di bawah kitab suci betul. dengan nama Jadi, Tuhan. mm-mm. Jadi ketika menggunakan ini, maka menjadilah dokter yang sungguh-sungguh, yang Kembali ke profesional. Iya, karena disumpah atas nama personal Tuhan. masing-masing sekali Tapi memang itu. ketika di luar tentu kepribadiannya berbeda. Mm-mm. Contoh, Contoh, dokter dokter, beda dokter kepribadiannya. A, B, C, misal ya Saya gitu. pikir dokter yang beda Iya, kepribadiannya kalau di luar. satu dokter A, B, C gitu. Jadi Mm-mm. experience, pengalaman seseorang, pasien, misalnya ketemu dokter A, B, C itu akan berbeda. Yang sama apa? SOP-nya sama. Tapi kalau ekspresi, cara bicara, sopan, santun, sikap, senyum, sapa salam tentu akan berbeda. Iya, sama sih seperti dokter umum siapa yang paling galak? Ya, semua Ah, satu suara kan dok oh ya. gitu ya. Saya kan Sama. nggak nyebut nama ya. Iya, biar ya udah sadar Tapi diri. SOP harus Nggak boleh, berjalan gitu. tetap sama gitu ya. Sama. Mau cara jalaninnya ada yang agak galak, Ya, ada yang tetap prosedurnya selau-selau, pokoknya harus sesuai dengan. Oke. Ini saya tadinya mau tanya loh soal restorasi justice itu, Iya. tapi udah dijawab juga. Jadi emang karena nyambung ya dok ya semua pertanyaan kita Tuh. itu gitu. Ini tadi sebenarnya udah saya tanyakan juga sih. Oh, jadi yang kasus PPDS, kasus apa ya spesialis tadi itu seharusnya sudah bisa dipastikan sehat jasmani dan rohani. Mengapa Ya. sih masih bisa melakukan kekerasan seksual gitu? Banyak banget yang bertanya soal ini gitu dok. Apakah ada jawaban lain dok? Ada Ada, silakan. pengawasan. Apa dok? Pengawasan. Pengawas. Kalau- Oke. Kalau tidak ada kesempatan, Ya, kayak Bang Napi ya dok. iya. Kalau nggak ada peluang dan kesempatan, perilaku tersebut tidak mungkin terjadi. Oke. Tetapi karena bukan saya mengatakan bahwa ada pembiaran ya, tapi karena ada waktunya, ada kesempatan, maka hal itu bisa terjadi. Karena ada di setiap rumah sakit ya, kayaknya ada Celah ya apa? Ada. bukan ada aturan Iya. gitu, yang siapa yang memberikan obat gitu kan, terkait keselamatan pasien ini dokter Dede kan ahlinya deh. Aduh. Siapa yang megang obat, siapa yang memberikan obat gitu. Bagaimana seorang dokter apakah kesana kemari membawa obat gitu. Itu kan ada. Berarti ini kuncinya juga di pemahaman masyarakat yang menjadi pasien gitu ya dok ya. Karena banyak juga loh komen-komen tuh yang saya baca yang maksudnya kurang berempati ya dok ya sama si korban gitu. Lah kok mau? Lah kok kayak gitu. Nah kan nggak semua orang di posisi yang bisa Satu lagi. paham gitu dok ya. Betul dokter Dede. Tapi ketika masyarakat ini ada yang awam Iya. melihat seorang dokter ya. Dikiranya semua dikerjain dokter. Apapun itu. Apapun. Ya, Betul apapun sih. itu berpikir semua itu adalah tanggung jawab dokternya. Bahkan terkait kebersihan toilet mungkin atau sistem antrian.
Betul betul Itu betul. akan nah, cuman masalahnya kalau kita lihat masyarakat awam itu ketika ketemu dokter, dokternya suruh ke kanan itu dianggap benar, dokternya suruh ke kiri Mhm. dianggap benar. Ya, Bayangkan begitu tulusnya mereka meminta bantuan, nah tetapi disalahgunakan. disalahgunakan. Itu Nah tadi ini saya mau memilih kalimat itu kok agak susah gitu, Dok. Jadi labeling tadi itu maksud saya bukan apa, bukan salah siapa-siapa ya, melabeli kita begitu gitu kan, Dok, melabeli seorang dokter seperti itu karena memang harapan terhadap profesi itu sangat tinggi gitu. Ekspektasinya sudah di atas ubun-ubun gitu, Dok. Jadi kalau misalnya terpatahkan ekspektasi itu, yang kita khawatirkan ini pelaku yang sekian biji ini dong ya, hmm, sekian orang hmm, ini jadi ya merusak apa ya, yang si hmm, komunitas yang sebenarnya banyak loh yang ya, sangat baik, sangat mulia, baik. tapi kan kalau manusia kayaknya kecenderungannya adalah mengingat kesalahan tuh sangat jauh lebih Betul. ini ya, Dok ya. Lebih mudah mengingat Mengingat hal negatif negatifnya, daripada hal positif. positifnya. Ya, Walaupun contoh misalnya ketika kita bersama orang tua yang diingat yang traumatis. mm, Kadang kalau saya mengajarkan pada remaja itu, ayo coba list beberapa hal buruk yang kalian dapatkan di rumah dari orang tua. Wah, itu bisa banyak berapa ya, lembar tuh dia catat detail. hal baik. Nah, saya sampaikan hal baik, coba deh tulis hal baik. Aduh susah banget. Ya, jadi biasakan mungkin melihat hal baik supaya Mm-mm. energi kita juga ikut baik. Karena memang desain otak kita itu kan selalu melihat sesuatu yang bermakna untuk direkam. Cuman kecenderungannya lebih merekam hal-hal yang sifatnya traumatis Ya, dan itu memang negatif. kayak sudah fungsi dari otak kita tuh Betul. sebenarnya seperti itu, Dok ya. Tapi Iya. ya kita ambil positifnya dengan punya otak yang didesain seperti itu oleh Tuhan. Ya dipakai untuk Warning system. awareness-nya lebih ditingkatkan lagi. Bukan berarti takutnya begini, Dok, Eh, ketemu dokter, ini dokter kekerasan seksual enggak ah, begitu kan, Dok ya. Tapi mungkin lebih kepada kalau misalnya nanti ada hal-hal yang mencurigakan gitu kali, hmm. Dok ya. Kalau misalnya ada dokter suruh ke kanan ya ya pasien harus paham bahwa dan keluarga pasien tuh harus paham bahwa mereka punya hak untuk bertanya gitu kan, Dok ya. Betul, Punya hak untuk second opinion betul, atau punya hak juga untuk menolak gitu kan, betul. Dok. Jadi kadang-kadang Tapi bukan pasien aja yang boleh menolak, dokter pun ya, boleh menolak menolak, menangani. iya, misalnya meminta merujuk kepada dokter yang lain Oh bila ada iya. counter transference misalnya. Kalau memang tidak sesuai dengan Ya, SOP tadi tapi kita boleh seapapun itu menolak. dokter Dede, seorang dokter itu perlu izin untuk melakukan sesuatu kepada pasiennya. Ya, Gitu, concern concern. consent. Jadi kalau misalnya tidak dapat izin ya tidak bisa dilakukan. Apalagi Oke. misalnya kalau keluhan-keluhan di area-area yang sifatnya mohon maaf vital Mm-mm. atau yang sifatnya agak agak privasi, maka itu harus atas izin. Dan bila di regulasi kan memang kalau misalnya dia berbeda jenis kelamin perlu untuk Dampingi. didampingi. Ya, ini banyak yang belum tahu Hmm. ya. Maksudnya, Dok, ternyata saya tuh sebenarnya nggak nyangka, oh ternyata dari kolom komen ngelihat kalau misalnya lagi ada yang bahas, Hmm. ternyata masyarakat kita memang polos banget gitu, Dok, kayak nggak semuanya tahu bahwa ini loh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, kayak gitu ya, Dok ya. Iya. Ya, oke. Mungkin seperti biasa mungkin terakhir, Dok, Hmm. sebelum kita tutup. eh, Kayak tadi dokter udah bahas banyak sih, tapi mungkin lebih terperinci lagi gitu. Pencegahan yang bisa dilakukan, terutama dari POV seorang psikiater gitu, Dok, untuk mencegah munculnya perilaku kekerasan seksual di sekitar kita Aduh, gitu. ini udah penutupan ya. Penutupan Tapi kayaknya, Dok. sebenarnya Habis saya pertanyaan mau saya. enggak, saya cuma mau bilang bahwa aneh-anehnya kasus-kasus yang saya tangani sekarang itu kan aneh-aneh nih. Mm-mm. Kalau saya bilang aneh-aneh ya aneh-aneh karena banyak sekali orang yang harusnya menjadi tauladan melakukan kekerasan seksual Mm-mm. ya kepada murid, Ya. kepada santriwati, Mm-mm. kepada pasien, Pasien. bahkan kepada anak kandungnya sekalipun. Nah, iya betul, Dok. Ya kalau misalnya
Emang ada kejadiannya? Udah Oh tinggal buka saja banyak, tuh banyak, di media. banyak. Tapi kalau ada beberapa kasus yang saya tangani, dasar mereka untuk melakukan itu adanya trigger. Hmm. Adanya stimulasi, adanya wawasan baru terkait perilaku-perilaku itu dari Bisa dikasih contoh dari yang handphonenya. gamblang? Dari Oke, handphonenya. handphone. Oke. Mereka menginstal, menonton sesuatu pornografi di Mm-mm. sana. Di mana budaya-budaya itu dimunculkan bukan dari budaya Budaya kita. kita. Oke. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu men-trigger mereka dan itu yang mendorong munculnya perilaku kekerasan seksual. Jadi harapannya sekarang kalau memang sudah tidak diperbolehkan secara hukum, ini kan melanggar hukum Iya. untuk menyimpan dan menonton hal seperti itu. Jangan dilakukan. Ini sekalian saya untuk menutup ya, Dr. Dede ya. Boleh. Saya, Sangat boleh. satu, jangan dilakukan. Kalau sudah melanggar hukum, jangan dilakukan. Ya. Yang kedua, kalau sudah tahu itu melanggar agama, jangan dilakukan. Apapun itu dasarnya. Alkohol misalnya, alkohol itu bisa menurunkan kesadaran. Hmm. Sehingga apa? Waduh, saya melakukan itu saat saya tidak Saat sadar. Yang disalahin Yang disalahin alkoholnya, tapi Anda tahu bahwa itu akan mengurangi kesadaran Anda. Sehingga apa? Kekerasan seksual bisa muncul di sana. Bahkan korbannya tidak diduga orang terdekat. Yang ketiga, bila itu tidak berkaitan dengan budaya leluhur kita itu baik semuanya. Ya, jangan dilakukan bila itu melanggar budaya kita yang di Nusantara. Jangan ambil budaya-budaya di luar. Karena apa? 3 hal inilah yang nanti akan melindungi kita sebagai manusia dari perilaku kekerasan seksual dan melindungi anak cucu kita dari menjadi korban kekerasan seksual. Seperti itu. Oke. Itu aja dok, saya kira masih panjang. Mau panjang? Iya, mau. Boleh. Datanglah ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Ya. Saya ada di Poli 8. Poli 8. Poli 8. Boleh request loh dok. Boleh. Ya, banyak yang nggak tahu. Kiranya harus mengikuti yang dari depan. Boleh request. Boleh Kalau ada yang mau request. dirawat oleh dokter Diat, Diat, boleh request. boleh. Poli Boleh. 8. Poli Jangan 8. salah poli. Ya. Kalau mau sama dokter Dede harus ke IGD. Jangan sih kalau bisa. Saya selalu berdoa kepada pasien-pasien yang sudah bagus. Kalau bisa kita jangan bertemu lagi. Semoga kita tidak pernah berjumpa lagi. Bukan doa yang jelek loh, Nanti tapi berjumpanya dokter Diat aja. iya, itu kan boleh gitu ya dok ya. Nanti saya tambahin deh kalau ngasih pesan ke pasien dan keluarga. Kalau bisa semoga kita tidak bertemu lagi ya Bu. Seperti itu. Jadi doanya ketemu sama dokter Diat aja. Ya, Jangan kita sama bicara dokter di Dede. Poli 8 gitu, ya. Jangan bicara di IGD, nggak bagus ya. Jadi di IGD untuk yang punya kasus-kasus memang serius dan perlu rawat inap gitu ya. Semoga bincang jiwa kali ini membawa manfaat ya dok, biar kita tidak sia-sia nih deg-degan dari tadi memilih kata-kata, memilih kalimat supaya tidak sampai men-trigger orang-orang ya. Jadi harapan kita semoga bincang jiwa kali ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat jiwa dimanapun berada, dan jangan lupa tetap waspada, tetap awareness-nya ditingkatkan seperti pesan dokter Tia tadi, dan semua itu bisa dicegah ya, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Tia tadi. Bagi yang baru bergabung bisa kok ditonton ulang ya. Bukan kita yang ulang ngomong ya, tapi ditonton ulang. Oke, sampai ketemu lagi dok di kesempatan berikutnya. Biasanya kalau dokter Diat sudah jadi narasumber berarti materinya bukan materi sembarangan gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya, kita tutup dulu bincang jiwa kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di bincang jiwa selanjutnya. Sampai jumpa.